Baik, Kota Mataram di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah satu dari 43 kabupaten kota yang dilakukan pengetatan PPKM Mikro. Dan untuk mengetahui seperti apa efektivitas pengetatan PPKM Mikro dalam mengurangi penyebaran COVID-19 telah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Yang pertama ada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Zulkifli Mansyah. Selamat sore, Pak Zul, apa kabar? Selamat sore, baik. Baik, dan juga kami sapa Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Bapak Alexander Ginting. Selamat sore, Pak Alex. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat. Pak Alex, mungkin saya ke Anda terlebih dahulu. Dalam sepekan belakangan terjadi lonjakan kasus yang luar biasa di dalam negeri. Bahkan ini menyentuh rekor lagi untuk penambahan kasus harian, meskipun di lain sisi kita lihat tingkat kesembuhan juga meningkat. Dan di tengah kegentingan saat ini, saat PPKM darurat dan pengetatan PPKM Mikro berlangsung, apa saja yang menjadi catatan dari Satgas? Ya, jadi yang kita lihat bahwa kenaikan yang signifikan itu, yang melonjak drastis itu adalah Jawa dan Bali. Sehingga akhirnya pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan PPKM darurat di Jawa dan Bali. Dan ini adalah dalam satu komando untuk bisa menurunkan target-target yang sudah ditetapkan pada level 3 dan level 4. Tetapi di satu sisi, kalau kita lihat luar Jawa dan Bali, terjadi juga eskalasi kasus kalau kita bandingkan pada tanggal 1 Juli hingga tanggal 5 Juli. Yang awalnya 30 kabupaten kota di 16 provinsi masuk level 4, pada tanggal 5 Juli terjadi kenaikan sampai 43 kabupaten kota di 20 provinsi yang masuk ke level 4. Kalau dihitung, kurang 34% ada terjadi pergerakan ke dalam kenaikan kasus, baik positivity rate, masuk juga peningkatan di BOR, sehingga PPKM perlu diperketat di luar Jawa dan Bali. Tentu semangatnya PPKM ini adalah tetap melihat zonasi-zonasi di mana zonasi merah dilakukan pengetatan, perkuatan, juga pengendalian, tetapi di zonasi hijau juga masih bisa ada aktivitas. Jadi artinya sektor-sektor esensial ini masih dimungkinkan untuk tetap ada berdenyut untuk menghidupkan kehidupan sosial, kehidupan ekonomi yang ada. Tetapi bagi non-esensial ini memang harus semuanya stay at home, ada di rumah. Termasuk pelajar, termasuk perekonomian, perkantoran yang memang dia tidak esensial. Oleh karena itu dengan pengaturan ini, maka akan terjadi pembatasan pergerakan mobilisasi, pembatasan pergerakan orang. Jadi mereka yang berada di zonasi merah akan terkurung dengan sendirinya oleh pembatasan-pembatasan yang ada. Tapi perhatikan sektor esensial. Dan tentu seperti di luar Jawa dan Bali misalnya mau tutup jam 17, kemudian work from home 75%, itu di level 4. Jadi ini memang harus perlu diatur supaya memang mobilisasi tidak terjadi. Dengan demikian proses penularan juga bisa menurun. Kita berharap dengan adanya aturan-aturan ini, baik di Jawa, Bali maupun di luar, akan terjadi pelandaian-pelandaian sehingga akan menurunkan kasus harian, menurunkan positivity rate, dan sekaligus juga akan menurunkan dan meringankan beban di rumah sakit. Baik, jadi berdasarkan assessment dari pemerintah dan juga Satgas terkait zonasi penularan COVID-19 di 43 kabupaten kota tersebut, mungkin saya selanjutnya ke Pak Zulkifli. Pak Zulkifli, bagaimana saat ini implementasi pengetatan PPKM Mikro yang dilakukan di Mataram, termasuk juga di wilayah-wilayah lainnya di Nusa Tenggara Barat, mengingat Mataram ini menjadi salah satu dari 43 kabupaten kota yang diputuskan masuk di pengetatan PPKM? Secara umum ya, pengendalian TB ini berjalin dengan yang kami harapkan masih sangat terjadi. Tapi forum pimpinan daerah, Pak pimpinan daerah yang lain merasa perlu mengantisipasi ketika Jawa dan diperketat untuk mengantisipasi aktivitas daerah. Kita memperketat juga, jangan sampai orang datang ke tempat kita. Karena itu walaupun daerah yang PPKM, atas kesadaran dan hal kami juga orang yang TB betul aman.
Baik, Pak Zulkifli, mungkin kami harus menahan terlebih dahulu. Teman-teman, tolong diperbaiki jalur komunikasi dengan Pak Zulkifli. Selanjutnya saya mungkin akan kembali membahas ke Pak Alex. Pak Alex, jika kita mengevaluasi PPKM Mikro yang dilakukan sebelumnya ya di wilayah di 43 kabupaten kota yang akhirnya diberikan pengetatan, apa sebetulnya yang miss di sana sehingga diperlukan adanya pengetatan? Sebenarnya PPKM skala mikro ini sebenarnya sudah baik, ya, karena kita lihat hasilnya itu di bulan 3, di bulan 4 sampai bulan 5 terjadi pelandaian yang bermakna. Kita lihat bagaimana kasus harian itu turun dan kemudian juga kasus kematian juga tidak setinggi yang sekarang. Hanya persoalannya memang setelah kita libur panjang dan kemudian banyak yang mudik, ini akhirnya kasus naik di samping juga ada varian baru. Jadi sebenarnya PPKM di skala mikro, baik itu di desa maupun di kelurahan, PPKM kabupaten kota itu instrumennya sudah bagus. Sekarang tinggal bagaimana kita bisa menegakkan aturan, melakukan pengendalian, dan meningkatkan kapasitas testing. Ini kata kuncinya. Dengan melakukan testing dan kontak tracing, maka masyarakat itu bisa dipisahkan antara mereka yang kontak erat, mereka terkonfirmasi, mereka yang bergejala, dan mereka yang sehat. Ini harus benar-benar jelas di desa dan di kelurahan. Sehingga mereka yang kontak erat karantina, kemudian mereka yang sakit dan isolasi itu dilakukan di isolasi. Jadi dengan isolasi dan karantina ini tentu akan ada pembatasan. Dan demikian juga dengan posko desa dan posko kelurahan yang sudah hadir, ini tentu akan ada pengendalian. Sekarang bagaimana supaya seluruh aparat desa maupun aparat kelurahan bisa lakukan proses yang tegas dan melakukan pengetatan dan secara disiplin. Tetapi ini juga tidak bisa hanya sepihak. Masyarakat juga harus kooperatif, khususnya bagi mereka yang diisolasi. Kalau mereka yang diisolasi artinya mereka ada di rumah, tidak boleh keluar, tapi juga harus didampingi oleh puskesmas ataupun tim Fasiankes yang ada di paling dekat. Karena isolasi mandiri ini juga harus tahu apakah dia bergerak ke arah perbaikan atau bergerak ke arah perburukan. Sehingga kalau terjadi perburukan di isolasi mandiri, inilah nanti yang akan akibatkan terjadi beban di berbagai UGD di rumah sakit. Jadi UGD di rumah sakit itu hanya bisa ditekan agar isolasi mandiri ini terjadi perbaikan, jangan terjadi perburukan. Bagaimana supaya dia membaik? Tentu ada dua hal. Satu, COVID-nya sendiri yang harus bisa ditanggulangi. Yang kedua, komorbidnya. Sepanjang COVID-nya ditangani tapi komorbid tidak ditangani dengan baik, ini juga akan terjadi perburukan. Jadi kedua hal ini harus bisa seiring dan sejalan. Makanya kita berterima kasih dari Dirjen Yankes Kementerian Kesehatan yang sudah mengeluarkan ide untuk melakukan telemedicine di DKI. Baik, semuanya dilakukan paralel ya, Pak Alex. Jadi telemedicine ini adalah salah satu cara bagaimana yang isolasi mandiri ini bisa terbantu. Di samping juga ada masalah stigma sehingga membuat mereka enggan pergi ke puskesmas. Ditambah juga beban puskesmas yang cukup besar, di mana tugasnya adalah vaksinasi, kemudian melakukan kontak tracing, belum lagi menggelar untuk obat-obat mereka yang tuberkulosis, ibu dan anak, dan sebagainya. Sehingga memang harus ada pembagian peran di desa dan di kelurahan, sehingga puskesmas bisa fokus untuk tugas-tugas pendampingan juga di isolasi mandiri. Baik Pak Alex, saya ke Pak Zulkifli saja. Pak Zulkifli, ini dengan adanya tadi kegiatan yang dibatasi, kemudian pengetatan untuk bisa men-tracking, men-tracing mereka yang saat ini terkena COVID-19 di Nusa Tenggara Barat sendiri saat ini, apakah diberlakukan pengetatan pembatasan mobilitas seperti diberlakukannya penjagaan di pintu keluar masuk di wilayah-wilayah yang termasuk zona penularan cukup tinggi di Nusa Tenggara Barat, Pak Zulkifli? Enggak sampai itu ya. Kalau ada pengetatan, kan ya, ini tidak seperti awal-awal dulu. Nah, jadi sekarang kita waspada, terus betul-betul benar terhadap ini. Sisi yang lain juga aktivitas masyarakat juga di daerah-daerah, di desa-desa, masyarakat tidak lagi takut COVID, lebih takut pada kehilangan. Ini banyak.
Pak Zulkifli, saat ini di tengah lonjakan kasus COVID-19 sendiri, bagaimana sebetulnya kondisi penanganan pandemi COVID-19 seperti penanganan bed occupancy rate di sana hingga ketersediaan berbagai fasilitas kesehatan, tabung oksigen untuk pasien COVID-19 dan juga bagaimana memfasilitasi warga yang melakukan isolasi mandiri jika tadi Pak Alex sempat menyinggung soal adanya telemedicine, apakah di sana juga sudah mulai diimplementasikan hal-hal seperti ini, Pak? Hampir sama dengan daerah-daerah lain. Kami sudah oksigen, alhamdulillah ya masih jauh tertangani dengan baik. Kami masih cadangan yang cukup banyak untuk mengantisipasi hal-hal yang berbeda. Jadi, sosialisasi dan vaksinasi sampai mudah-mudahan berbagai hal menyangkut ini bisa kami lakukan dengan baik. Paling serius yang jadi tantangan kita di STP ini memang atasi kegiatan masyarakat di masjid. Nah, ini sensitif memang. Mudah-mudahan dengan komunikasi yang baik, membangun jembatan pengertian yang bagus, mudah-mudahan masyarakat menyadari. Oke, beberapa wilayah di Nusa Tenggara Barat memang juga menjadi salah satu destinasi wisata super prioritas begitu. Nanti akan saya tanya terkait bagaimana menghindari imported case di Nusa Tenggara Barat, salah satu di Kota Mataram. Namun saya ke Pak Alex terlebih dahulu. Pak Alex, jika melihat saat ini tracing treatment dilakukan, kemudian juga isolasi mandiri dilakukan bagi mereka yang saat ini terkena COVID-19, berbagai kegiatan dilakukan paralel untuk menekan penyebaran angka COVID-19 ini. Kapan kita bisa melihat adanya indikasi kurva ini sudah mulai melandai? Apakah dari evaluasi PPKM darurat yang saat ini sudah berjalan, sudah mulai terlihat tanda-tanda tersebut, Pak Alex? Ya, jadi virus ini kaitan dinamikanya dengan masa inkubasi. Jadi masa inkubasi itu bervariasi antara 7 sampai 10 sampai 14 hari. Tentu kita melakukan satu intervensi pembatasan, tentu kita bisa mengevaluasinya secara overall setelah 2. Karena kalau misalnya pun sekarang ini kita mendapat laporan ada 34.000 kasus positif harian, bukan berarti dia terinfeksi hari ini. Ada yang terinfeksi 5 hari yang lalu, ada yang terinfeksi 7 hari yang lalu, itu gambarannya. Jadi gambaran yang sekarang ini, yang dilaporkan pada hari ini adalah gambaran terjadinya proses penularan transmisi dalam beberapa hari ke belakang. Sehingga artinya setiap ada dilaporkan ada 34.000 berarti membutuhkan waktu 2-3 minggu untuk terjadi konversi bagi mereka yang sakit ringan. Kalau dia sakit ringan artinya dia ada di rumah. Jadi kenapa kita harus juga concern terhadap mereka yang isolasi mandiri, melihat jumlah kasus harian itu yang tinggi. Dan mereka itu semuanya tidak masuk rumah sakit. Mereka itu semua ada di rumah masing-masing atau di shelter yang disiapkan oleh pemerintah. Kalau mereka ada di shelter yang disiapkan pemerintah, seperti misalnya di Wisma Atlet ataupun di Pasar Rumput Nagrak, itu lebih terkontrol. Artinya ada di sana pengendalian. Tetapi kalau di rumah masing-masing, ini tentu kita berharap posko desa, posko kelurahan harus turun langsung mengecek. Paling tidak bisa melihat apakah warganya terjadi perburukan atau tidak. Kalau terjadi perburukan, apakah dia memerlukan oksigen atau tidak. Dan kemudian kalau memerlukan oksigen, maka saturasi sudah turun. Kalau saturasi sudah turun, komorbid ada, maka ini sudah saatnya dirujuk ke rumah sakit. Ini yang paling penting, sehingga dengan demikian mortalitas bisa kita turunkan. Baik, Pak Alex. Jadi kami sudah yang ringan jauh lebih banyak dengan jumlah kasus harian kita yang begitu tinggi. Baik. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas, perbincangan yang sangat menarik, kita membahas bagaimana efektivitas dari PPKM mikro pengetatan ini dan juga PPKM darurat. Semoga benar-benar ini hal yang dilakukan memiliki hasil yang positif nantinya. Positif tentunya dengan penambahan kasus yang menurun, kurva yang melandai dan juga masyarakat yang semakin taat dengan protokol kesehatan. Untuk sementara terima kasih para narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Bapak Zulkifli Mansyah, Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan juga Bapak Alexander Ginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Terima kasih atas waktu Anda bersama CNN Indonesia Newsroom sore ini. Selamat sore, sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat sore Pak Gubernur.